Hai guys, bertemu lagi dengan saya, Cancia. Nah, untuk teman-teman yang ingin menikah dengan warga negara Korea dan melangsungkan pernikahannya di Indonesia, mungkin agak sedikit ribet ya, karena untuk persyaratannya ini banyak. Tapi kalau kita ikutin untuk alurnya, untuk persyaratan dokumennya itu pasti gampang, tapi nggak gampang-gampang banget ya, gampang-gampang susah. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melengkapi dokumen dulu. Jadi dokumennya ini kalau untuk warga negara Korea, dokumennya harus ada surat keterangan single ataupun bebas menikah asli dari Korea itu 3 bulan terakhir. Terus harus ada paspor asli dan juga fotokopi. Nah, kalau untuk yang kita warga negara Indonesia, kita yang harus kita lengkapi dokumennya adalah KTP asli dan juga untuk fotokopi, kartu keluarga asli dan juga untuk fotokopi. Terus nanti dicek juga untuk NIK-nya, jadi harus sama yang ada di KTP dan juga untuk kartu keluarga. Dan untuk statusnya juga harus sama yang ada di KTP dan juga kartu keluarganya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau nanti dokumen kita ini sudah lengkap, kita bisa langsung datang ke kedutaan. Jadi untuk izin menikah dan juga untuk lapor menikah itu tidak bisa diwakilkan. Jadi untuk pasangan suami istri itu harus datang langsung ke konsuler, ke kedutaan Republik Korea, kayak gitu. Nah, kemudian kalau tadi dokumennya sudah lengkap, kita tinggal langsung datang ke kedutaan. Nanti untuk proses pembuatannya ini, surat keterangannya ini 1 jaman. Kalau sudah, nanti kita akan diberikan surat keterangan. Kegunaan dari surat keterangan ini adalah nanti untuk mempermudah tadi yang warga negara Koreanya untuk mendaftarkan pernikahannya di catatan sipil ataupun di kantor urusan agama. Nah, kalau misalnya surat keterangan ini kita sudah dapatkan, maka kita tinggal mempersiapkan pernikahan di Indonesia. Nah, kalau untuk pernikahan di Indonesia ini kayak biasa, jadi nanti kita yang warga negara Indonesia, kita minta surat pengantar dari RT ataupun RW setempat. Kemudian nanti ada formulir yang kayak biasa yang N1 sampai N4 ya, kalau nggak salah. Nah, kalau sudah beres semua, kita tinggal melangsungkan pernikahan. Nah, kalau saya kemarin kan pernikahannya di gereja, jadi saya harus melakukan pencatatan sipil. Nah, pencatatan sipil ini teman-teman, nanti pada saat pencatatan sipil kita harus bawa tadi surat keterangan yang kita dapatkan dari kedutaan, karena itu kan diminta oleh kantor catatan sipil. Nah, kemudian untuk teman-teman yang melakukan catatan sipil, nanti dicek-cek dulu ke kantor catatan sipil yang ada di Jakarta Barat, khusus untuk warga negara asing, karena kemarin itu kalau saya pas kita datang, ternyata untuk pencatatan sipil itu kan dibatasin per hari. Dan juga kemarin suami saya kan setelah menikah itu tinggal di Indonesianya nggak lama kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dibantu dari kantor catatan sipilnya. Jadi kita dikasih surat kayak gitu dan minta surat keterangan ke kantor camat. Nah, untuk nanti pencatatan sipilnya itu bisa dipercepat karena suami kita itu nggak tinggal lama di Indonesia setelah menikah. Nah, itu ada kayak peraturannya kayak gitu. Nah, kalau tadi untuk catatan sipilnya sudah selesai, maka untuk pernikahan kita kan sudah terdaftar di Indonesia. Nah, kita harus lapor menikah lagi ke kedutaan negara Republik Korea agar pernikahan kita juga terdaftar di negara Korea. Untuk lapor menikah ada beberapa dokumen yang harus kita lampirkan. Yang pertama adalah mengisi formulir untuk lapor menikah, itu 1 lembar. Nah, ini semua informasinya harus ditulis dalam bahasa Korea termasuk nama dan juga alamat Indonesia. Kalau saya kemarin dibantu oleh suami saya. Nah, terus dokumen yang kedua itu membawa buku nikah ataupun akta pernikahan yang asli dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea juga. Nah, ini sama, saya dibantu juga oleh suami saya. Nah, yang ketiga itu membawa fotokopi buku nikah ataupun akta pernikahan yang sudah dilegalisir oleh KUA ataupun kantor catatan sipil. Kemudian fotokopi kartu keluarga Indonesia. Nah, fotokopi kartu keluarga Indonesia ini sama harus diterjemahkan juga
ke dalam bahasa Korea. Nah kalau kemarin sama dibantu oleh suami saya juga. Nah itu dia bikin kayak tabel yang ada di kartu keluarga kita. Nah terus dia ngikutin diterjemahkan ke dalam bahasa Korea kayak gitu. Nah dokumen berikutnya adalah fotokopi kartu keluarga Korea. Nanti kalau yang warga negara Korea dia sudah tahu. Kemudian fotokopi paspor dari suami dan juga istri. Nah untuk lapor menikah ini nanti prosesnya itu sekitar 2 mingguan. Nanti akan dikonfirmasi. Dikonfirmasinya itu bisa melalui telepon ataupun email. Kalau suami saya dikonfirmasi melalui email. Nah nanti teman-teman kalau untuk prosesnya ini sudah selesai, proses pendaftaran dari pernikahan kita tadi di negara Korea sudah terdaftar kayak gitu, nama kita sudah masuk, baru kita bisa melakukan pengajuan visa F6 ataupun F6 untuk suami ataupun istri yang akan tinggal dengan suami di negara Korea gitu. Nah semoga informasinya membantu untuk teman-teman.